Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kita masih melanjutkan bahasan di al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada yaumul akhir, yakni pada bab atau pasal azabul qabri wa na'imuhu, yakni poin yang terdahulu fitnatul kubur, fitnatul qabri. Sekarang ada siksaan kubur dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam kubur. Dan kita telah menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran berkaitan dengan adanya ketetapan azab kubur, seperti yang difirmankan pada surat Al-An'am ayat 93, kemudian juga surat At-Tur ayat 45 sampai 47, dan surat Ghafir ayat 45 sampai dengan 46. Dan berikut ada satu ayat lagi yang ia juga merupakan dalil bagi penetapan adanya azab di dalam kubur, yaitu pada surat Al-Waqi'ah ayat 83 sampai dengan 94. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat ini. Ini ayatnya panjang sehingga disebutkan pada 83 sampai 84. Tapi artinya setiap ayatnya pendek tapi banyak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula idza balagatil hulquma wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Wa amma in kana minal mukazzibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasliyatul jahim. Di sini disebutkan proses perjalanan kematian seorang sampai kepada tempat terakhirnya nanti di akhirat, surga atau neraka. Allah Tabaraka wa Ta'ala di sini menyatakan falaula idza balagatil hulqum, maka sekiranya ia tidak menyaksikan ketika sampainya ruh itu ke kerongkongan, wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian pada saat itu benar-benar menyaksikan atau melihat sendiri, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan sungguh kami lebih dekat kepada hulkum tadi daripada kalian, yakni Allah benar-benar mencabut dan sangat mengetahui. Walakin la tubsirun, akan tapi kalian tidak melihat, yakni melihat malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa tadi. Falaula in kuntum ghaira madinin, maka sekiranya kalian ini tidak, yakni termasuk yang memperhatikan, yang beriman, tarji'unaha in kuntum shadiqin, niscaya kalian hendaknya kembali. Tarji'unaha yakni mengembalikannya, menolaknya. Kalau kalian memang tidak percaya terhadap kematian, maka kalian menolaknya. Silahkan kalian menolaknya apabila kalian adalah orang-orang yang benar. Kalau kalian memang merasa bahwa diri kalian kuasa, maka tolak kematian itu. Jangan kalian terima, tolak para malaikat dan juga kematian itu. Tarik kembali ruh yang mau dicabut itu agar tidak sampai keluar. Fa amma in kana minal muqarrabin, maka adapun apabila orang yang mau dicabut ini termasuk orang-orang yang muqarrabin, yang didekatkan kepada Allah Azza wa Jalla,
farauhun wa raihanun wa jannatu na'im, maka ia akan mendapatkan yakni kenikmatan surgawi, yaitu berupa rauh, kenikmatan-kenikmatan, dan raihan. Raihan itu pohon raihan yang baunya sangat wangi. Wa jannatu na'im, dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini menunjukkan di sini adanya penetapan kenikmatan bagi orang-orang yang meninggal, yakni ketika di dalam kuburnya sampai nanti di surganya. Wa amma in kana min ashabil yamin, dan adapun bila ia termasuk ke dalam golongan ashabul yamin, yaitu orang-orang golongan kanan, fasalamul laka min ashabil yamin, maka ucapan selamat atas doa selamat untukmu dari ashabul yamin, dari golongan kanan. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dhalin, maka dan adapun bila ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan dan sesat, fanuzulun min hamim, maka tempat kembali, tempat singgahnya adalah neraka hamim. Wa tasliyatu jahim, dan ia akan masuk ke dalam neraka jahim. Nuzulun min hamim, yaitu maka hidangannya adalah air yang mendidih, dan dia akan masuk ke dalam neraka jahim yang penuh dengan sangat panas dan meluap-luap apinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perjalanan manusia dan hukum-hukum roh di saat kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal surat ini, yaitu hukum-hukumnya pada saat manusia nanti dikembalikan di ma'ad al-akbar, yaitu hari kiamat nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan yang terakhir sebelum penyebutan yang di alam kuburnya, agar orang memperhatikan tentang adab atau tentang adab yang ada di akhirat nanti. Idhiya aham wa aula bidzikri, karena sungguhnya yakni menyebutkan hukum-hukum tentang tempat kembali, yakni tempat di mana manusia dibangkitkan dari kuburnya. Ini perkara yang lebih patut untuk diingat dan dimengerti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka di saat kematian itu kepada 3 golongan seperti yang tersebut, yakni di dalam kehidupan akhirat mereka juga dibagi pada 3 golongan. Ada golongan yakni golongan kiri, ashabus shimal, atau mereka yang termasuk kufur, tidak beriman, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini wa amma in kana minal mukadzibin ad-dhalin, dan adapun bila ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, fanuzulun min hamim, maka dia akan ditempatkan, yakni dibersihkan dan diberi hidangan-hidangan dari air yang panas, air yang mendidih. Wa tasliyatu jahim, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Adapun kalau dia termasuk orang-orang yang minal muqarrabin, yang kedudukannya sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendapatkan rauhun wa raihanun wa jannatu na'im, yaitu berbagai kenikmatan dari termasuk rauhun, angin yang udara yang penuh dengan wangian, yaitu seperti yang akan dirasakan dalam kubur sebagai sebuah kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Dan juga dia akan mendapatkan raihan, yakni termasuk adalah pohon raihan yang ada di dalam surga, dan jannatu na'im, dan surga itu sendiri. Artinya ketika di dalam kubur seorang hamba itu masih dapat merasakan sebagian dari kenikmatan surgawi, sampai nanti akhirnya dia benar-benar ditempatkan di dalam surga ini. Faruhun wa raihan wa jannatu na'im, golongan muqarrabin. Wa amma in kana min ashabil yamin, adapun bila ia termasuk ke dalam golongan kanan, golongan yang beruntung, fasalamul laka, maka diucapkan kepadanya maka keselamatan keselamatan bagimu dari ashabul yamin, dari golongan kanan. Ini 2 golongan yang disebutkan, yakni dari golongan yang muqarrabin, yang sangat didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan golongan lainnya adalah golongan yang mereka ini yakni berada di dalam golongan kanan yang beruntung, yang memperoleh keberuntungan, yaitu orang-orang yang beriman. Tingkatan yang tertinggi al-muqarrabin, dan kemudian yang di bawahnya ashabul yamin. Dan golongan ketiga adalah orang-orang yang mereka celaka, yang mendustakan Allah Azza wa Jalla dan ayat-ayat sucinya, yang mereka akan diberi minuman air panas, yaitu hawa panas yang dia rasakan di dalam kuburnya.
dan juga siksaan-siksaan dalam kuburnya sampai nanti ia dimasukkan ke dalam neraka tasriyal jahim. Jadi penyebutan rauhun wa raihanun wa jannatun na'im ini adalah yakni kenikmatan yang di dalam kubur dan kenikmatan yang di akhirat yang berupa surga na'im, surga yang penuh dengan segala kenikmatan. Sedangkan yang di dalam kubur dari orang-orang yang mendustakan, dia akan nuzulun min hamim, dia akan diberi hidangan-hidangan di air panas yang mendidih atau juga dipersinggahkan di tempat air yang mendidih panas. Kemudian nanti di yaumul kiamat dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Ini dalam surat Al-Waqi'ah ini penyebutan tentang surga dan neraka, penghuni-penghuninya itu semua dijabarkan oleh Allah, dan di awalnya menyebutkan tentang siksa akhirat yaitu pada hari kebangkitan. Kemudian di ayat-ayat menjelang ayat pertengahan atau menjelang akhir ini kemudian yakni disebutkan tentang golongan-golongan yang mereka nanti akan mendapatkan kenikmatan dan mendapatkan sisa di dalam kubur sampai dengan di hari akhirnya. Demikian itu ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang azab kubur dan kenikmatan. Ini kenikmatan. Yang kedua tiga ayat yang terdahulu semuanya berbicara tentang kenikmatan azab kubur. Dan di ayat ini Allah menyinggung tentang kenikmatan kubur bagi orang-orang mukmin dan orang-orang yang mereka mendapatkan kedudukan mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian menyebutkan mereka yang tidak mendapatkan siksa di dalam kuburnya sebelum ia akan dimasukkan ke dalam neraka jahim di akhiratnya nanti. Berikut kemudian dalil-dalil tentang azab kubur dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa dalil hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita memperhatikan hadis-hadis tentang azab dan kenikmatan kubur, maka kita akan melihat bahwa hadis-hadis ini merinci dan menjelaskan serta menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang azab dan nikmat kubur. Oleh karena itu hadis Nabi fungsi terutamanya adalah untuk menjelaskan, menerangkan dan menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran yang masih sifatnya global dan seluruh banyak seperti sholat, perintah sholat kepada Allah jelas dalam Al-Quran, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an fajri warka'u ma'ar raki'in, dan banyak lagi ayat-ayat. Namun perincian bagaimana tata cara salat itu tidaklah tersebut di dalam Al-Quran, namun dirinci dan dijelaskan dengan secara detail di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula di dalam masalah azab dan kenikmatan kubur ini, orang-orang rasionalis ataupun mereka orang-orang filosofis yang terlalu tenggelam dengan akal dan filsafatnya, mereka menolak adanya nikmat dan azab kubur karena mereka memandang di dalam Al-Quran tidak ada. Karena Al-Quran berbicara secara umum yang tidak diperinci dengan detail, namun di situ disebutkan tentang azab kubur dan kenikmatan kubur seperti ayat-ayat yang telah kita baca. Baru kemudian kita mendapatkan perincian dan penjelasannya secara detail di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Sungguh ini sesuatu kenikmatan. Maka sungguhnya dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang adanya nikmat dan azab kubur setelah fitnah kubur itu semua hadisnya mencapai derajat mutawatir karena banyaknya riwayat-riwayat tentang hal itu di dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang akan kita bacakan, ada 5 hadis, setidaknya sebagai satu contoh saja, yang semuanya termaktub di dalam kitab-kitab sahih. Ada yang di Sahih Bukhari dan Muslim, dan ada yang dalam riwayat Imam Sahih Muslim saja. Namun ini semua menguatkan akan kebenaran adanya azab dan nikmat di dalam kubur. Yang pertama, hadis yang tersebut di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau melewati 2 makam, 2 kuburan. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, amma ahaduhuma fakana la yastabri'u minal baul wa amma al-akharu fakana yamshi bin namimah
thumma da'a bi jaridatin fashaqqaha nisfaini faqala la'allahu yukhaffafu 'anhuma ma lam yaybisa. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melewati dua kubur, maka Nabi saat itu bersabda, sesungguhnya dua penghuni kubur ini sekarang sedang disiksa dan mereka tidaklah disiksa tidaklah mereka disiksa oleh karena dosa besar. Maksudnya dalam pandangan pelakunya, karena suatu dosa yang dibalas di dalam kuburnya dengan siksaan itu dosa besar. Namun kadang manusia melakukannya dengan mudah karena menganggap itu dosa kecil, dosa ringan. Dan ini ditegaskan dalam riwayat-riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Yakni di sini katakan wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan tidaklah mereka disiksa, mereka berdua ini disiksa oleh karena dosa yang besar menurut prasangka mereka. Amma ahaduhuma, adapun yang satu orang ini wa kana la yastabrik minal baul, yaitu orang yang tidak beristinja atau tidak bersuci dari buang air kecilnya, Ini bukan hanya air kecil saja, termasuk di dalam buang air besarnya yang tidak perhatian. Namun umumnya kebanyakan manusia kalau buang air kecil mereka sampai ada yang tidak bercebok. Dia apalagi ketika dia buang air kecilnya bukan di kamar mandi yang khusus, di tengah jalan dia buang air kecil, kemudian langsung setelah itu dia masukkan tanpa istinja sedikit pun. Ini hal yang diancam di dalam kuburnya, yaitu dengan siksaan. Karena orang yang tidak bersuci itu wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah, sehingga ia benar-benar membersihkan dari kotoran najisnya yang menempel pada tubuhnya, pakaiannya. Wa amma ahaduhuma fa kana la yastabri minal baul. Yang satu ini enggak bersuci dari air kencingnya atau buang air kecilnya. Wa amal akhar, adapun yang lainnya satunya lagi fakana yamshi bin namimah, suka menyebar fitnah dengan mengadu domba antara seorang dengan orang lain, antara satu kelompok dengan kelompok lain. Jazakallahu khairan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta diambilkan pelepah pohon kurma. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membelah pelepah pohon kurma tadi menjadi dua belah. Faqala la'alla, yakni dengan cara satunya diletakkan di satu kuburan, yang satunya diletakkan di kuburan yang lainnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybisa. La'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybisa. Mudah-mudahan siksanya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala selama pelepah pohon kurma ini belum mengering. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah ilmu yang dapat kita petik. Yang pertama, bahwa azab kubur itu ada, dan ini bukan waktunya, bukan pendek. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melewati kedua makam ini dua makam bukan yang baru dimakamkan, namun dia sudah lama. Dalam riwayat lain terangkan sampai Nabi menanyakan penghuni kubur ini siapa mereka, artinya sudah berapa lama mereka mati. Kemudian ini yang pertama, bahwa azab kubur itu ada, dan mereka yang dalam disiksa dalam kuburnya itu kadang bisa berbulan-bulan, kadang bisa bertahun-tahun. Wal'iyadu billah, na'udzubillahi min azabil qabri. Yang kedua, bahwa perkara azab kubur ini meliputi dosa-dosa tertentu secara umum dan juga secara khusus, seperti di dalam hadis ini disebutkan, yaitu bahwa perbuatan tidak mensucikan dari najis, mensucikan diri dari najis, ini terancam siksa di dalam kuburnya. Dan itu tergantung berapa sering dan berapa banyaknya ia tidak bersuci. Karena itu berarti orang yang tidak bersuci dia dipandang tidak pernah sholat. Karena orang yang sholat dalam keadaan pakaian ataupun dirinya najis tidak akan diterima oleh Allah, sehingga dia seperti tidak sholat.
Yang ketiga, bahwa termasuk dosa yang akan diazab di dalam kubur adalah dosa namimah, yaitu mengadu domba. Orang yang berjalan ke sana kemari memfitnah orang, mengadu domba. Ini, dan itu pangkal dari an-namimah ini, dari al-ghibah, yaitu membicarakan kejelekan saudara kita. Ini perbuatan na'udzubillahi minal ghibah yang akan disiksa di dalam kuburnya, karena ini adalah kezaliman kepada saudaranya. Kemudian yang ketiga, bahwa sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjadi syafaat bagi umatnya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yaitu dengan doa beliau, permohonan ampunan beliau untuk kaum muslimin. Seperti dalam riwayat ini dan juga riwayat-riwayat yang sejalur dengan senada dengan riwayat ini, yang di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohonkan keringanan dari siksa kubur bagi dua orang muslim yang berbuat dosa ini. Sekiranya orang yang tidak mensucikan dirinya itu telah dianggap kafir, tentu tidak akan didoakan dan dimohonkan syafaatnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi bahwa ia disiksa karena ia tidak bersuci dan mengakibatkan dirinya mendapatkan azab dari Allah di dalam kuburnya. Kemudian hikmah yang lain atau pelajaran yang lain, bahwa yang perlu diketahui bahwa doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dosa-dosa besar semacam ini ketika mereka di dalam kuburnya. Di sini Nabi menunjukkan hanya sebatas diringankan dan tidak seterusnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la'allahu yukaffafu anhuma ma lam yaibisa. Semoga mudah-mudahan apa yang beliau lakukan, doa beliau tadi, yaitu memohonkan bagi Allah, memohonkan bagi kedua orang yang mati ini kepada Allah Subhanahu wa taala agar diringankan siksanya. Kenapa Nabi mohonkannya diringankannya? Karena Nabi mengetahui dari Allah Azza wa Jalla bahwa dua dosa ini adalah dosa besar yang seseorang itu tidak terampuni kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah, dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan selama Allah Subhanahu wa taala yakni lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Masih ada keikatan bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau hanya bisa memohonkan keringanan, dan itu pun memiliki batas waktu, yakni malam yang bisa selama pelepah kurma itu masih basah belum kering, malam yang bisa sebelum mengering, mengisyaratkan bahwa permohonan doa yang dikabulkan oleh Allah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dua orang ini, yaitu diringankan siksanya untuk kurun waktu sampai keringnya pelepah kurma. Maknanya ketika pelepah kurma itu sudah kering, maka ia akan kembali disiksa lebih keras lagi, kecuali ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atau istighfar, permohonan ampunan dari kaum muslimin dan terutama dari keluarganya. Dan permohonan ampunan bagi orang-orang yang hidup untuk orang yang sudah meninggal itu benar-benar bermanfaat sekali, dan itu yang lebih utama, yang ada dalilnya dan banyak contohnya, yang qat'i, yang tidak ada kesamaran dibandingkan dengan kirim bacaan Quran, kirim bacaan zikir yang semuanya tidak didasarkan pada riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengambil yang pasti itulah yang lebih baik daripada yakni menduga-duga di dalam ibadah yang bisa menjatuhkan diri seseorang kepada bid'ah. Hal lain yang perlu menjadi perhatian di dalam hadis ini, yaitu bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi menjadikan pelepah kurma sebagai wasilah,
itu adalah kekhususan untuk diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk ditiru umatnya. Karena sungguhnya yang bisa mengetahui seseorang itu sedang disiksa atau tidak hanyalah Allah Azza wa Jalla dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah Nabi melewati, betapa seringnya Nabi melewati pemakaman, namun dan sering kali pula Nabi melakukan hal yang serupa ini pada orang-orang tertentu yang beliau mengetahui sedang disiksa. Dari mana Nabi tahu bahwa yang satunya ini disiksa karena air kencing yang tidak dia sucikan? Padahal beliau tidak hidup bersama atau tidak langsung menyaksikannya. Bagaimana Nabi mengetahui yang satunya ini suka berbuat namimah? Semua karena yakni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, pemberitahuan dari Allah Tabaraka wa taala kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seorang di antara kita yang ziarah kubur atau memakamkan atau menziarah kubur atau setelah makamkan kemudian menaburi bunga melati atau pohon-pohon apa itu yang berwarna violet ungu, itu biasanya kalau ziarah itu diletakkan di atas kuburannya kemudian disirami. Ini semua tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sedikit pun tidak memberikan faedah, karena para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain yang ikut bersama Nabi dan menyaksikan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, seperti Abdullah, seperti Anas bin Malik, Bilal bin Rabah, yang dalam riwayat itu yang mereka menyaksikan apa yang dilakukan oleh Nabi ini, termasuk Abdullah bin Abbas yang beliau mengambil riwayat dari para sahabat Nabi tentang hal ini. Ini mengisyaratkan bahwa mereka mengetahui perbuatan Nabi, namun mereka tidak pernah melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi terhadap mayat-mayat atau mayat-mayat kaum muslimin, jenazah kaum muslimin. Sebab seandainya itu disyariatkan untuk kaum muslimin juga, tentu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sudah akan lebih dahulu mengamalkan yang demikian itu. Maka ini ada ibadah-ibadah khususiyah, hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Nabi dan tidak bisa dilakukan oleh orang lainnya, seperti hukum menikah lebih dari 4 sampai dengan 9. Ini hanya khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kebolehan berpuasa wisol, ini juga khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada syariat yang Allah khususkan untuk Nabi dan tidak disyariatkan kepada umatnya, yaitu yang Allah mewajibkan puasa, mewajibkan sholat malam, sholat tahajud bagi Nabi, namun tidak diwajibkan bagi umat Nabi, hanya disunahkan saja. Ini semua adalah ada bagian-bagian yang diususkan oleh Allah untuk nabinya dan tidak yang lainnya. Termasuk diantaranya mengetahui perkara-perkara yang gaib yang akan terjadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan yakni wahyu atau pemberitaan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kemudian beliau tidak sembunyikan, namun beliau beritahukan kepada kita sebatas yang bisa diberitahukan. Seperti Nabi tentang siksa kubur pernah mengatakan, laula anta dafanau la da'autullaha ayusmi'akum min adzabil qabri ma asma'u. Sekiranya kalian tidak akan mati, saling menguburkan satu dengan yang lain, yaitu tidak akan mati, tentulah aku akan memohonkan kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian siksaan kubur sebagaimana yang aku dengar. Mengisyaratkan betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mendengar dan betul-betul mendengar, dan beliau juga pernah diperlihatkan kepada beliau tentang surga dan neraka, karena beliau adalah utusan Allah Azza wa Jalla, dan itu semua yang beliau pengalaman-pengalaman spiritual beliau seperti itu semua disampaikan kepada kita umatnya. Hanya saja kadang kita saja yang mengabaikannya dan tidak memperhatikannya. Jadi termasuk meletakkan bunga di atas kuburan, khususnya biasanya bunga melati untuk orang yang baru meninggal, atau ketika takziah itu ada bunga apa yang saya tidak tahu, yang kemudian biasanya dijual di dekat pemakaman, kemudian ditaburkan di pemakaman. Itu semua tidak ada faedahnya dan tidak ada dalilnya. Bahkan itu termasuk bid'ah-bid'ah yang tidak dibenarkan di dalam syariat.
Selayaknya yang kita lakukan adalah berdoa secara umum ketika memasuki kuburan dengan mengucapkan assalamualaikum ahlan diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdamina minkum wal mustakhirin yarhamullah nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Ini doa, kemudian mohonkan ampunan bagi orang-orang yang ada di dalam kubur secara umum dan juga secara khusus bagi keluarga kita yang kita ziarahi, misalnya seperti Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum wa ghsilhum bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihim minadh dhunubi wal khataaya kama naqaita thawbal abyad minad janas wa abdilhum diyaran khairan min diyarihim wa ahlan khairan min ahlihim wa azwajan khairan min azwajihim wa adkhilhumul jannata wa a'idhum min adzabil qabri wa min adzabil nar Allahumma afsah lahum fi quburihim wa nawwir lahum fiha. Dan banyak lagi doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun yang dibolehkan untuk dibaca selagi itu memohonkan ampunan untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Maka di sini ini faedah daripada yakni ziarah kubur adalah diantaranya mendoakan. Meskipun sebenarnya mendoakan mereka tidak harus hadir di pemakamannya, boleh mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dari keluarga kita dan orang-orang mukmin, yakni di dalam doa kita, di dalam sholat kita, maupun di saat kita memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah di luar sholat kita dan di luar kuburan. Dan termasuk yang terbesar faedah menziarahi kubur, yaitu untuk mengingati, merenungi tentang kematian yang juga pasti datang menimpa kepada kita, dan juga tentang kehidupan yang ada di dalam kubur. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ja'al mautu bima fihi. Datang kematian itu sudah pasti akan datang, dan ia akan juga membawa segala akibat yang ada di dalam kematian, yaitu penderitaan kematian, kemudian pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, kemudian dia akan mendapatkan nikmat atau siksa di dalam kuburnya, dan seterusnya sampai nanti Allah bangkitkan di hari kebangkitan. Ini jadi faedah hadis ini banyak sekali, termasuk diantaranya bahwa syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi umatnya berlaku di dunia di masa hidupnya beliau, atau yang beliau mohonkan untuk mereka di masa hidup beliau, dan doa itu terus berlanjut sampai hari kiamat. Yaitu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ketika beliau sakit yang keras, yang sampai kepalanya diikat saking kuatnya rasa pening itu, di tengah malam beliau masih menyempatkan diri dengan perintah Allah keluar ke pemakaman Baqi', yang sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha curiga kemana Nabi kalau setengah malam kok sudah keluar. Sampai suatu hari diikuti oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dan didapati ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi makam Baqi', yang kemudian beliau mengangkat kedua tangannya menghadap kiblat, lalu beliau berdoa, Allahumma ighfir li ahli Baqi'il gharqad, Allahumma ighfir li ahli Baqi'il gharqad, ya Allah ampunilah para penghuni Baqi'il gharqad. Doa ini berlaku untuk mereka yang dikuburkan di Baqi', pemakaman Baqi' secara khusus, sebagai sebuah keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka yang dikuburkan di Baqi', baik yang dikuburkan pada masa itu maupun orang-orang yang dikuburkan sampai sekarang di Baqi', maka dia juga mendapatkan permohonan ampunan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka. Dan juga doa Nabi untuk orang-orang yang berbuat baik, pejabat-pejabat ataupun pemimpin-pemimpin umat yang mereka memberikan kemudahan bagi umat di dalam urusan mereka, maka didoakan oleh Nabi agar Allah bersikap lemah lembut kepada mereka. Sebaliknya, orang-orang yang ia diberi amanah oleh Allah untuk mengurusi umat, kemudian dia berbuat zalim
dengan cara mempersulit urusan mereka, maka Nabi telah berdoa dan doa ini akan terus bersambung sampai hari kiamat, memohonkan agar Allah memberikan kesulitan baginya di dunia, yaitu menjelang akhir hayatnya, dan juga di akhirat ketika dia harus melewati berbagai fase, yakni perjalanan menuju akhiratnya, meskipun mungkin akhirnya dia masuk surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Ya Allah, barang siapa yang man waliya min amri ummati syai'an, barang siapa di antara umatku yang memegangi urusan umat, yang memiliki jabatan pemerintahan ataupun kedudukan, kemudian dia bersikap lemah lembut, penuh kasih sayang kepada mereka umatku, maka bersikap lemah lembutlah kepadanya. Wa man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa 'alaihim fasquq 'alaihi. Dan barang siapa di antara siapa orang yang diberi amanah, diberi kedudukan, jabatan kepemimpinan, mengurusi urusan umatku, kemudian dia mempersulitnya, maka ya Allah, timpakanlah kesulitan itu, sulitkanlah dia, fasquq alaih, sulitkanlah dia, yaitu di dunianya, terutama saat menjelang kematiannya, dan juga nanti di akhiratnya ketika dia harus menghadapi berbagai ujian di alam kubur maupun di akhiratnya. Ini doa yang berlaku tidak hanya di masa hidup Nabi, namun doa ini terus berlaku sampai akhir kiamat nanti. Kemudian hadis yang kedua, yaitu hadis yang tersebut di dalam Sahih Muslim. Dari Zaid bin Thabit, beliau berkata, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin li Bani Najjar ala bughlatihi wa nahnu ma'ahu idh hadat bihi fakadat tulqihi fa idza ukbira sittatun aw khamsatun aw arba'atun faqala man ya'rifu ashaba hadhihi al-qubur faqala rajulun ana qala famata mata haula qala bil isyraq faqala inna hadhihi ummah tubtala fi quburiha falawla an tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum min 'adzabil qabr alladhi asma'u minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melewati perkebunan Bani Najjar, ketika itu Nabi menunggangi bagal itu anak turunan campuran antara kuda dan keledai. Itu namanya bagal. Dia lebih kecil sedikit dari kuda dan lebih besar dari keledai. Wa nahnu ma'ahu, dan saat itu kami bersama Nabi, yaitu Zaid bin Thabit dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Ilhadat bih, tiba-tiba keledai bagal ini dia meloncat balik belakang. Fakadatul hampir melomparkan Nabi dari tunggangannya. Faida akbur sittatun aw khamsatun aw arba'atun. Ternyata di situ ada kuburan 6 atau 5 atau 4. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada para sahabat, "Man ya'rifu ashab hadhil kubur?" Siapa di antara kalian yang mengetahui penghuni kubur ini? Maka berkata seorang lelaki dari sahabat Nabi itu, "Saya ya Rasulullah." Lalu Nabi bertanya, "Famata mata haula?" Kapan mereka mati? Maka sahabat Nabi ini menjawab, "Fil Isra." Ini mereka mati ketika zaman kemusyrikan, artinya sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada mereka. Bisa maknanya sebelum Nabi diutus atau sebelum Nabi sampai di kota Madinah. Yang terpenting mereka mati di dalam kemusyrikan, belum sampai dakwah Nabi kepada mereka. Dan mereka ini mati di dalam kemusyrikan, itu maknanya.
dan mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Kemudian Nabi bersabda, "Inna hadhil ummah tubtala fi kuburiha." Sungguhnya umat ini benar-benar akan diuji oleh Allah di dalam kuburnya. Falaula antada falau, sekiranya kalian tidak akan saling menguburkan satu sama lain, yakni tidak akan mati. La da'utullaha ayusmi'akum min adabil qabri alladhi asma'u min. Niscaya aku akan memohon kepada Allah untuk memperdengarkan kepada kalian sebagian dari siksa kubur yang aku mendengar daripadanya. Ini hadis yang kita singgung di atas tadi. Yang pertama, hadis ini memberikan faedah bahwa orang-orang kafir mereka di dalam kuburnya disiksa sampai hari kiamat sebelum nanti mereka dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, bahwa orang-orang yang meninggal sebelum datangnya wahyu Nabi dan mereka tidak beriman kepada salah satu dari nabi-nabi terdahulu, maka mereka mati di dalam kekafiran atau di dalam kemusyrikan dan mereka disiksa. Dan yang berikutnya lagi, bahwa sungguhnya di dalam kubur itu ada azab tadi. Kemudian bahwa sungguhnya kita semua akan menghadapi persoalan-persoalan di dalam kubur, sehingga Nabi SAW tidak memohon kepada Allah untuk kita bisa mendengar. Bayangkan kalau kita bisa mendengar siksaan di dalam kubur, kayak apa penderitaan yang akan kita alami, terutama apabila itu terkait dengan keluarga kita. Tentu kita tidak akan bisa tidur memikirkan mereka. Itulah maksudnya mengapa Nabi hanya memberitahu bahwa dalam riwayat lain Nabi SAW beliau menyatakan, sungguhnya ketika orang kafir atau orang yang zalim itu disiksa di dalam kuburnya, dipukul dengan martil dari neraka itu, sehingga hancur teriakannya didengar oleh semua makhluk yang mereka tinggal di sekitar kuburan. Radiusnya nggak tahu, pokoknya teriakannya begitu dahsyat keras. Dan Nabi mengatakan, seandainya kalian mendengar, niscaya kalian akan mati ataupun akan pingsan karena merasakan betapa penderitaan yang dialami mereka yang disiksa di dalam kubur yang begitu dahsyat. Dan Nabi mengatakan bahwa semua mendengar kecuali dua jenis makhluk yang tidak bisa mendengar, dan itu ada hikmahnya, yaitu manusia dan jin. Seandainya kita mendengar la ilaha illallah, kita masuk melewati kuburan mungkin tidak berani, bukan karena takut ada setan, tapi tadi karena tidak akan tahan mendengarkan teriakan-teriakan orang-orang yang di dalam kubur. Ini di antara faedah-faedah hadis yang terkait dengan azab kubur ini. Tetapi yang terpenting bahwa hadis ini mengisyaratkan, dan ini seperti yang terjadi pada bagal Nabi, sampai bagalnya Nabi pun meloncat berbalik, hampir-hampir melemparkan Nabi SAW karena mendengar siksaan kubur yang ditimpakan kepada penghuni kubur itu, yang jumlahnya antara 6, 5 atau 4. Keraguan ini dari perawi dan bukan dari ini. Jadi yang meriwayatkan itu ada satu perawi yang lupa apakah 6, apakah 5 atau 4. Namun yang jelas bahwa keledai pun ataupun bagal pun ia mendengarkan siksaan kubur yang ditimpakan kepada penghuni-penghuninya, dan menetapkan bahwa azab kubur itu benar-benar ada. Maka orang-orang yang mereka menolak adanya siksa kubur, setelah mendengar hadis ini, misalnya hadis ini sampai kepada mereka tetap menolak, menganggap itu tidak sahih atau tidak masuk akal, maka mereka ini kafir dengan sebab penolakannya. Namun kalau mereka menolak karena belum tahu hadis ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dan memberinya hidayah. Kemudian yang ketiga, hadis ini juga diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dan juga seluruh perawi Sunan, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah dan Tirmidzi. 4
yakni perawi sunan. Dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir, falyata'awwadz billahi min arba', min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal." Agak sumbat. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kamu selesai membaca tasyahud akhir. Tasyahud akhir yang dimaksudkan di dalam hadis ini yaitu bacaan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah atau yang sejenisnya sampai sholawatnya juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini rangkaian tasyahud, sehingga ini yang dipegangi oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yakni baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir itu sama, bacaannya tidak ada perbedaan. Karena dalam hadis ini Nabi mengatakan, idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir, apabila seseorang selesai membaca tasyahud di tasyahud akhirnya, tidak mengatakan selesai dari membaca sholawat Nabi, karena sholawat Nabi di dalam sholat itu termasuk ke dalam tasyahud yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kata Nabi, apabila seorang di antara kamu selesai dari tasyahud akhirnya, falyata'awwal billahi min arba', maka hendaknya ia berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Apa itu 4 perkara yang kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berlindung kepada Allah daripadanya? Min adzabil qabri, min adzabi jahannam, dari siksa neraka jahannam. Wa min adzabil qabri, dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan wa min fitnatil masiihid dajjal, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. 4 hal ini sebagaimana disebutkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa ketika ada seorang wanita Yahudi tua yang berkunjung ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian mengatakan bahwa sesungguhnya kalian nanti di dalam kubur akan ditanyai dan akan mendapatkan fitnah. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha yang saat itu belum mendapatkan hadis ini mengingkarinya. Engkau dusta, dan aku akan tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika wanita itu sudah pergi dan Nabi pas datang, maka ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan perkataan wanita Yahudi tersebut. Dan sejak itu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan perlindungan kepada 4 perkara tadi, yaitu ta'awud, berlindung kepada Allah dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnahnya dajjal. Dan yang dimohonkan oleh Nabi di dalam sholat beliau ini hampir rutin kerjakan, sebagaimana perkataan Aisyah, Nabi setelah sejak itu tidak pernah meninggalkan perlindungan kepada Allah dari 4 perkara ini. Sehingga Syekh Al-Albani rahimahullah taala beliau menyimpulkan wajibnya membaca doa ini di tasyahud akhir kita. Wallahu taala alam. Dan hadis ini mengisyaratkan bahwa adanya siksa kubur sebagaimana tersebut di dalam riwayat-riwayat yang lain.
dan juga adanya fitnah kehidupan dan kematian, dan juga fitnah Dajjal. Baik fitnah Dajjal ini, yaitu meskipun kita mungkin tidak bertemu dengan Dajjal, namun tetap diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari fitnahnya, karena bisa saja yang dimaksudkan oleh Nabi SAW termasuk bentuk-bentuk fitnah Dajjal yang nanti akan ditimpakan pada masa di mana mereka bertemu dengan Dajjal. Juga benih-benihnya fitnah-fitnah itu telah ada di kehidupan sekarang ini, sehingga kita berdoa kepada Allah untuk dijaga agar tidak terkena fitnah Dajjal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian hadis yang keempat di dalam Sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, dari Abu Ayyub, beliau berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad wajabatis syamsu fa sami'a sautan fa qala yahudun tu'adzadu fi kuburiha. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau keluar saat matahari telah tenggelam, telah terbenam. Fasami'a sautan, lalu Nabi mendengar suatu suara, yaitu isyaratnya jeritan atau teriakan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini adalah suara dari orang-orang Yahudi yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Na'udzubillahi min adzabil qabri, na'udzubillahi min adzabil qabri. Betapa bisa bayangkan penderitaan mereka yang disiksa di dalam kuburnya, karena tidak ada seorang pun yang bisa dimintai tolong, dan tidak tahu sampai kapan seseorang itu berhenti disiksa dari dalam kuburnya. Ada mereka yang kalau kaum muslimin yang punya dosa-dosa besar yang belum diampuni oleh Allah dan ia belum bertaubat dari dosa itu, maka ia akan disiksa untuk kurun waktu yang dipandang oleh Allah mencukupi atau setimpal dengan perbuatan dosanya. La ilaha illallah, na'udzubillahi min adzabil qabri. Semisal seseorang diberi umur 70 tahun, dari usia baliknya dia terus dalam kemaksiatan yang tidak pernah berhenti. Semisal 55 tahun dia dalam kemaksiatan, bagaimana kalau dia harus menghadapi siksaan itu selama 55 tahun di dalam kuburnya? Na'udzubillah. Itu kalau perhitungan satu perbuatan dibalas dengan satu kali perbuatan. Kalau itu lebih dari itu, Allah yang Maha tahu. Kita tidak akan bisa membayangkan bagaimana penderitaannya. Ketika kita di dalam kesulitan, kita pasti mencoba mencari tahu siapa yang bisa menolong kita. Ketika kita misalnya terperangkap di sebuah tempat, kita akan mencoba berteriak meminta tolong, barangkali ada yang bisa membantu kita mengeluarkan dari perangkap tersebut. Lalu bagaimana kalau terperangkap dalam siksa Allah di dalam kubur? Kepada siapa dia hendak berteriak? Orang-orang keluarganya semua sudah tidak ada yang mendengar dan tidak ada yang mengetahui keadaan mereka ini. Benar-benar mereka ini di dalam penderitaan. Na'udzubillahi min adzabil qabri wa min adzabil nar. Karena teriakannya tidak didengar. Yang mendengar hanya binatang-binatang, yang entah binatang itu akan memberikan faedah atau tidak. Yang jelas mereka ini tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa mereka ini mendoakan orang-orang yang di dalam kubur. Terlebih lagi kalau mati di dalam kekafiran dan kesyirikan. Maka sungguh ini hendaknya menjadi ibrah. Mengapa Nabi mengatakan, mengapa kalian tidak ziarah kubur? Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat kalian, mengingatkan kalian kepada kematian kalian. Ini bagaimana mereka, kita kalau melihat orang tua yang kafir di dunia ini dalam keadaan miskin sampai meminta-minta di pinggir jalan, apa yang ada dalam hati kita? Iba, kasihan. Hanya sekedar dia tidak, kadang-kadang sampai kita melihat mereka mencari makanan di tong sampah. Iba, kita kasihan, kita ingin membelinya.
Tapi coba kalau kita flashback bagaimana perbuatan dia selama hidupnya, memusuhi Islam, membenci Islam, di antaranya misalnya, tentu ketika kita tahu masa mudanya, kita tentu sudah mungkin akan mencacinya atau bahkan bersikap jelek kepadanya. Demikian itu ketika kita memakamkan seseorang siapapun dia, tentu kita harapannya dia di dalam kuburnya aman, selamat dari ancaman siksa, selamat terhindar dari segala musibah-musibah yang ada di dalam kubur. Namun siapa yang mengetahuinya? Hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Kita hanya bisa memohonkan ampunan bagi saudara-saudara kita yang meninggal dalam keadaan iman, meskipun mereka mungkin punya dosa. Harapan kita doa kita bisa menghapuskan dosa-dosa mereka. Wallahu ta'ala. Yang kelima, hadis kelima tersebut di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau berkata, nah ini yang dikaitkan tadi dengan orang Yahudi tadi. Dakhalat alayya ajuzun min ajaizi Yahudil Madinah. Ada seorang wanita tua, nenek-nenek dari kalangan Yahudi di kota Madinah yang menemui saya, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala. Faqalat, kemudian wanita ini mengatakan, inna ahlal kuburi yu'adzabuna fi kuburihim, bahwa para penghuni kubur mereka akan disiksa di dalam kubur mereka. Faqalat, maka qalat, berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kadzabtaha fakadzabtuha, maka aku mendustakannya, tidak percaya kepadanya. Walam an'um antus walam un'im antus saddiqaha, dan aku tidak bisa mempercayainya, tidak bisa mempercayainya. Qalat, maka berkata Aisyah, fa kharajat, keluarlah wanita tua Yahudi ini, wa dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau datang menemuiku, masuk ke rumahku, yakni berkunjung ke Aisyah radhiyallahu taala. Faqultu, maka aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ajuzan min ajaizi Yahudi ahli Madinah dakhalat, sungguhnya ada seorang wanita tua dari wanita-wanita tua Yahudi penduduk Madinah yang datang masuk. Faza'amat, dia mengatakan, mengaku-ngaku, anna ahlal kuburi yu'adzabuna fi kuburihim, bahwa penghuni kubur akan disiksa di dalam kubur mereka. Qala, maka berkata Nabi, shadaqat, benar yang dikatakan wanita tua itu. Innahum yu'adzabuna 'adzaban tasma'uhul bahaimu kulluha. Sungguhnya orang-orang yang di dalam kubur, maksudnya yang kafir dan yang zalim, mereka akan disiksa di dalam kuburnya dengan satu siksaan yang sangat pedih, yang teriakannya akan didengar oleh semua binatang. Sehingga mengisyaratkan tidak hanya di sekitar situ, bahkan yang sangat jauh pun masih mendengar siksaannya. Ini mengisyaratkan karena teriakannya yang begitu melengking keras, yang Allah memperdengarkan derita teriakan orang yang bisa dalam kubur kepada binatang-binatang dan tidak kepada manusia dan jin. Qalat, maka berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, fama ra'aituhu ba'du fi salatin illa yata'awwadhu min 'adzabil qabri. Maka setelah itu aku maraituhu, tidaklah aku melihat Nabi salat melainkan pasti beliau berlindung kepada Allah dari azab kubur. Ini sehingga dihukumi oleh sebagian ulama seperti diantaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, wajib berlindung kepada 4 perkara yang diajarkan oleh Nabi di dalam sholat kita setelah tasyahud akhir kita. Peringatan penting tentang hal ini berkaitan dengan azabul qabri dan pertanyaan 2 malaikat Munkar dan Nakir dalam kubur untuk setiap orang yang mati meskipun dia tidak dikuburkan. Jadi jangan kemudian bayangannya kalau riwayat-riwayat di sini menyebutkannya, yakni ketika seseorang itu meninggalkan orang yang dikubur,
setelah dikembalikan roh itu ke dalam jasad yang telah dikubur. Ini adalah keumuman, karena yang berlaku pada umumnya manusia, kebanyakan manusia mereka mati dan dikuburkan. Namun hukum kematian, hukum pertanyaan malaikat munkar nakir di alam barzah itu berlaku bagi semua orang yang mati yang berhak menerima pertanyaan dan juga menerima siksa atau menerima nikmat itu, baik yang matinya dimakamkan, dikubur ataupun yang tidak dikubur. Seperti contohnya orang-orang Bali, kalau mati, kalau bukan orang kaya, maka akan dimasukkan ke dalam sebuah patung dari kertas-kertas yang mereka bikin, bentuknya wujudnya seperti sapi, kemudian diletakkan jenazahnya. Kemudian nanti menunggu sampai mereka punya dana, itu baru nanti dibakar. Ngaben namanya. Ini kadang-kadang ada yang setahun dibalsemi, setahun, ada yang 2 tahun, ada yang sekian tahun baru kemudian dibakar. Seperti ini tidak berarti kemudian ketika tidak dibakar, kemudian tidak dimakamkan atau tidak diproses, cuma hanya dibaluri dengan minyak balsem kemudian dia selamat dari siksa kubur. Tidak. Bahkan Fir'aun yang sampai sekarang jasadnya masih ada dalam kondisi yang sudah sangat parah. Ia dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berdasarkan firman Allah, setiap pagi dan petang ini Fir'aun melihat tempat tinggalnya di neraka atau merasakan sebagian dari hawa panas yang ada di neraka masuk ke dalam tubuhnya. Dan sebagaimana Allah firmankan, annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu diperlihatkan kepada mereka waktu pagi dan petang. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyaddil 'adzab, dan nanti pada hari kiamat mereka akan dimasukkan, dikembalikan kepada siksaan yang sangat pedih, yang paling pedih. Ini naudzubillahi min 'adzabil qabri. Maka ismun li'adzabil barzah wa na'imihi wa ma baina dunya wal akhirah. Karena azabul qabri ataupun alam kubur itu adalah alamul barzah. Siksa kubur adalah siksaan barzah dan juga kenikmatan yang ada di alam barzah. Dan alam barzah ini adalah suatu alam antara dunia dan akhirat. Ketika seseorang mati, maka sejak itu dia sudah berada di alam namanya alamul barzah. Baik jasad yang ada di kubur itu jasad duniawi materi, itu juga ada jasad yang di alam barzah yang kita tidak bisa membayangkan. Seperti seseorang yang mati dibakar sampai habis, seperti orang-orang yang mereka beragama lain dari Islam, yang mereka matinya kemudian dibakar sampai tinggal abu. Lalu bagaimana rohnya mereka dikembalikan ke dalam jasadnya? Allah akan kumpulkan di alam barzah jasad itu sehingga sedia kala dia dikumpulkan, kemudian roh ini akan dimasukkan ke dalam jasadnya. Kemudian dia akan ditanyai dengan 3 pertanyaan yang kita tahu. Kemudian bila dia tidak mampu menjawabnya, maka dia akan disiksa, dan juga disiksa karena dosa-dosanya di dunia yang sangat banyak itu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman tentang makna alam barzah ini, yaitu dari antara kematian seseorang sampai nanti hari berbangkit. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 100, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada alam barzah, yang itu akan mereka berada di alam itu sampai hari ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya. Dinamakan azab kubur karena yakni untuk mengungkapkan sesuatu yang ghalib, sesuatu yang sering. Karena orang yang mati seringnya umumnya dikuburkan, maka disebutnya azabul qabri. Padahal itu maksudnya adalah azabul barzah, yaitu alam azab yang ada di alam barzah. Wal maslub, orang yang disalib. Wal mahruqu, wal muharraqu, orang yang dibakar. Wal mughraqu, orang yang mati tenggelam. Wa akilus sibak, orang-orang yang matinya dimakan oleh binatang buas. Wa tuyur, dan dimakan oleh burung-burung. Lahu min adabil barzahi wa na'imihi, maka ia akan mendapatkan bagian, entah itu azab
yang akan dia rasakan di alam barzahnya, atau kenikmatan-kenikmatan yang akan dia rasakan di alam barzahnya. Qissuhul ladzi taqtadihi a'maluh, dan itu nanti itu adalah bagian yang harus dia terima sesuai dengan amal perbuatannya. Wa in tanawwa'at asbabun na'im wal 'adzab wa kayfiyatuhuma, meskipun sebab-sebab kenikmatan dan sebab-sebab azab serta bagaimana azab dan kenikmatan itu datang kepada mereka dalam bentuk ragam yang macam-macam seperti yang tersebut di dalam banyak riwayat, namun tetap saja namanya azab dan nikmat itu ada. Seseorang itu bisa mendapatkan nikmat dan bisa pula mendapatkan azab. Ada yang mendapatkan azab untuk kurun waktu tertentu, kemudian setelah itu dia mendapatkan nikmat. Allah Maha Adil dan Allah tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ini saja terlebih dahulu. Wa insyaallah kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang fitnatul qabri wa azabihi wa naimihi, atau bagian yang terakhir ini. Hadza minni wal 'afwu minkum. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali ada pertanyaan.